Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abadil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fahmi Irfanuddin selaku dosen Akidah Halak. Yang kami hormati teman-temanku dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu tentang takdir. Yang takdir artinya seseorang mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala makhluk dengan kudrat dan iradatnya dan dengan segala hikmahnya. Kewajiban setiap orang Islam untuk mempercayai atau meyakini takdir sebagaimana ia beriman kepada rukun iman yang lain. Iman kepada takdir sering disebut juga dengan iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada takdir bagi setiap orang muslim bukan dimaksudkan untuk menjadikan manusia lemah, pasif, statis, atau manusia yang menyerah tanpa usaha. Bahkan dengan beriman kepada takdir mengharuskan manusia untuk bangkit dan berusaha keras demi mencapai takdir yang sesuai dengan kehendak atau yang diinginkan. Lalu iman kepada takdir mengandung 4 unsur. Yaitu yang pertama, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global maupun terperinci, azali dan abadi yang berkaitan dengan perbuatannya maupun perbuatan para hambanya. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis hal itu di Lauh Mahfuz. Lalu yang ketiga, mengimani bahwa seluruh yang ada tidak akan ada kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan perbuatannya maupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk-makhluknya. Lalu yang terakhir, yang keempat, mengimani bahwa seluruh yang ada, zatnya, sifatnya, dan geraknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Anjani. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh Islam mengenai takdir. Menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah, beriman kepada qadar, Allah hukumnya wajib. Tidak ada suatu pun yang mampu mengelak dari kehendak dan kekuasaannya. Tidak terjadi sesuatu pun kecuali atas kehendak dan keinginannya. Selanjutnya, menurut paham Jabariyah, memahami bahwa Al-Qadar secara berlebihan. Menurut mereka, Al-Qadar mutlak dari Allah dengan menafikan kehendak manusia dalam melakukan perbuatan. Pengaruh takdir dalam kehidupan manusia, yaitu dapat membuat manusia sadar bahwa segala apa yang ada di dalam ini berjalan mengikuti ketentuan dan hikmah Allah yang Maha Bijaksana. Jika sekiranya ditimpa sesuatu musibah, manusia tidak akan mengeluh dan putus asa, tetapi manusia akan selalu tabah dan bersabar dalam menghadapinya. Orang-orang yang mukmin akan selalu bersikap tawakal atas segala usaha yang telah dilakukan, sebab dia selalu ingat bahwa orang boleh berusaha atau bekerja dengan segala tenaga dan kuasa yang diberikan Allah padanya. Tetapi hasil dan usahanya tergantung sepenuhnya kepada kehendak dan karunia Allah Subhanahu wa taala.
Takdir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada takdir mubram, yaitu ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh seperti kelahiran dan kematian. Sebab tidak ada manusia yang mengetahui kapan seorang akan lahir maupun mati, sehingga itu hanya menjadi rahasia milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah yang berada pada lembaran-lembaran para malaikat yang telah mereka kutip dari Lauhul Mahfuz. Mengimani adanya takdir merupakan salah satu rukun iman. Setiap orang muslim wajib mempercayai adanya takdir. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Pramana Hadi. Baik, terima kasih Saudari Jihan dan moderator, Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Saya akan melanjutkan materi tentang takdir, yaitu pada subtema hikmah beriman kepada takdir. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu melahirkan keasaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu dalam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mendorong manusia untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah menanamkan sifat tawakal dalam diri manusia. Allah falyatawakkalul mu'min. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh saudara saya Lutfi Bima, kemudian Jihan Anjani dan saya sendiri, agama Islam termasyhur sebagai agama tawakal mengarah kepada takdir. Di mana nasib yang menimpa dengan sabar. Oleh sebab itu orang mengatakan bahwa umat Islam menjadi fatalistis, artinya menyerah, menerima saja nasib yang menimpanya, tidak ada kekerasan sendiri menolak apa yang telah disukainya dan disukainya atau berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginnya. Untung dan malang adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada dasarnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Nah, poin penting dari sini yang dapat kita ambil adalah jodoh memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak berarti kita diam sendiri di rumah, tidak keluar rumah ataupun tidak berusaha untuk menjadi jodoh. Jodoh itu datang sendiri, tidak seperti itu. Apalagi kalau kita laki-laki. Begitupun dengan kematian. Kematian itu tidak ada yang tahu pastinya kapan. Nah, kita bisa mengurangi resiko kematian pada usia dini dengan menjaga pola hidup yang sehat, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang akan merusak diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya bila tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.